Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidan Muhammad Alfaru dengan NIM 2305011111079. Di video ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang berisikan 4 soal, dan saya akan menjawab dan menjelaskan keempat soal tersebut. Oke, saya mulai dari soal yang pertama. Mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Jawabannya adalah karena lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga keuangan non-bank, mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian di suatu negara. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, jika suatu negara tidak memiliki suatu lembaga keuangan, dipastikan perekonomian di negara tersebut akan kacau. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Menurut Anda, apakah bank sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah iya. Mengapa? Di sini saya memiliki 3 penjelasan. Yang pertama adalah karena kondisi ini diperlukan agar kebijakan moneter kredibel dan bisa dipercaya pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah karena kepentingan kesinambungan program ekonomi. Dan yang terakhir, untuk menghindarkan bank sentral dari campur tangan politik. Oke. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Dan siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Jawabannya adalah karena demi menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi 3 aspek, yaitu yang pertama, kesanggupan memelihara kepentingan masyarakat. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah pengendalian moneter serta agar mampu mengembangkan usahanya secara wajar. Dan yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan atau biasanya yang disebut dengan OJK. Oke. Pertanyaan yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Menurut Anda, apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Oke, saya mulai dari bank konvensional. Kelebihan dari bank konvensional ini adalah yang pertama, fleksibilitas produk dan layanan yang lebih besar. Yang kedua adalah aksesibilitas yang lebih luas karena sudah mapan di pasar. Kekurangannya adalah 1. Bunga dan praktik keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua adalah resiko tinggi terkait dengan fluktuasi suku bangsa dan kondisi pasar. Yang kedua adalah bank syariah. Kelebihannya adalah yang pertama, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menarik bagi klien yang ingin menghindari bunga riba. Yang kedua adalah fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kekurangannya adalah yang pertama, keterbatasan dalam produk dan layanan yang ditawarkan dibandingkan dengan bank konvensional. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaan dan audit sesuai dengan prinsip syariah.
Yang ketiga adalah bank BPR konvensional atau bank perkreditan rakyat. Kelebihannya adalah fokus pada pelayanan kepada segmen pasar kecil dan menengah. Yang kedua, fleksibilitas yang lebih besar dan menilai kelayakan kredit. Kekurangannya adalah yang pertama, rasio modal yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional sehingga lebih rentan terhadap risiko. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya dan teknologi untuk bersaing dengan bank besar. Yang terakhir adalah BPR syariah. Kelebihannya adalah yang pertama, menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah, menarik bagi masyarakat yang ingin mematuhi hukum Islam. Yang kedua, memiliki potensi untuk mendukung perekonomian lokal dan inklusi keuangan. Kekurangannya, yang pertama, tantangan dalam membangun basis nasabah yang besar karena masih kurangnya pemahaman tentang produk syariah. Yang kedua, memerlukan investasi yang signifikan dalam sistem teknologi dan sumber daya manusia. Itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Dan sekarang saya akan menjawab strategi untuk meningkatkan perkembangan masing-masing lembaga keuangan tersebut. Yang pertama, inovasi produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentang produk dan prinsip yang mereka tawarkan. Yang ketiga, investasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisien operasional dan layanan pelanggan. Selanjutnya, kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas akses keuangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan. Yang kelima adalah peningkatan manajemen risiko untuk mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi pasar. Dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perbankan yang relevan. Itu tadi adalah penjelasan jawaban soal UTS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.